Berarti dulu sebelum mengenal istri lu tuh tidak terkendali ya? Tidak. Kalau ada jurang saya jebur ke jurang. Udah ganti popok nggak mau. Kerjaan laki-laki ganti ban gak bisa. Terus lu di rumah ngapain aja Onad? Nonton. Bokap gue capek banget tuh. Kata dia. Sampai gue mau dites. Kemana nih Nat? Pak mau kemana nih? Kita ke rumah sakit tuh. Ngapain? Gue mau tes. Lu anak gue bukan? Udah di sini. Nggak. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di Podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Aduh, bintang tamu saya kali ini sebetulnya agak gimana ya? Yang kemarin-kemarin sih itu inisiatif saya. Tapi yang ini aduh. Saya sampai ditelepon Uus. Uus nelfon gue loh. Ngapain? Leh, si Onad tolonglah datengin ke podcast lu, kan Uus sudah pernah. Terus lu katanya pengen bilang ke Uus. Saya gimana ya? Berat deh. Aduh, dia lagi. Agak gak ikhlas betulnya. Udah gitu dia nih ya, saudara-saudara teman sekelas, sok beda sendiri. Apa? Semua yang datang ke sini itu putih rokoknya, bungkusnya. Oh, itu masalahnya. Lu gak menghargai. Iya bukan menghargain. Ini tuh emang masih saudaraan sama si Putih. Saudara gimana? Saudara jauh lah, tapi makin kesini makin dekat. Alah. Ya beneran gue beneran. Alah. Kok alas sih? Ini masih satu pabrik. Pasti sok pura-pura mengangkat-ngangkat. Aduh. Nggak ikhlas kan lu? Sebenarnya bukan mengangkat. Apa? Lebih ke cocok. Kenapa? Kayak kita ketemu pacar atau istri. Terus? Klik dulu dong. Terus? Jadi gue tuh lagi nongkrong. Terus tiba-tiba teman gue ngerokok ini. Apaan sih ini rokok? Gak jelas deh awalnya nih. Gue coba. Cocok. Karena basically kan emang gue suka mild. Gue tuh sebelumnya bukan ini rokoknya. Tapi karena umur udah tua ya. Kayaknya butuh yang lebih ringan deh. Ini ada namanya New Great Taste. Sebelumnya dia tuh cuman warna biru doang. Begitu keluar yang baru ini langsung. Ini rokok gue Si biru Tosca. Si biru. Biru mania. Mantap. Enggak gitu dong. Enggak gitu dong. Oke. Tapi ikhlas nih, ikhlas. Aku I'm a smoker man. Walah. Balik. Ketawa dong. Oh ya enggak ya. Yuk. Ya sudahlah, orang yang sudah datang. Ini gua sekarang menghargai Uus loh. Uus kan sesama authenticity sama gua. Yes. Jadi gua respect dia sebetulnya. Oke, untuk mengundang gua ke sini maksudnya. Iya. Oke, enggak apa-apa. Yang penting kalau ke minimarket saya selalu bilang, "Mbak, kelas melting silver gratis ya." "Siap, Mas." Gitu ya. Bisa aja. Dan saya kalau beli enggak satuan gini. Satu pack. Satu bos istilahnya. Satu box ya, satu box. Ya. Apa satu bos ya? Satu apa sih namanya? Ya satu itulah yang isi 12. Slop. Masih dipakai gak istilah itu? Slop gitu. Masih. Padahal slop itu sendal ya. Bukan dong. Ada loh slop. Sendal slop. Iya ada slop. Emang ada ya? Orang kaya sih. Anda orang tua kaya sih. enggak. Anda ketuaan. Enggak. Lu kaya. Enggak ngerti. Orang kaya gak ngerti slop. Sendal sekarang kan Havaianas gitu dong. Bukan merek. Slop tuh jenis. Sendal slop. Sendal, sepatu sendal. Bukan. Sepatu. Kita kenapa gak bahas Kenapa begini? sendal sih? Ini salah siapa sih? Ya sudahlah teman sekelas, beri tepuk tangan. Ini dia dulu saya kenal sebagai vokalis Membunuh di Dalam. Yoi. Killing Me Inside. Yang menyeret-nyeret mendayu-dayu. Yoi. Dirimu di hatiku. Lu pasti nonton itu dulu di acara pagi ya? Iya. Terus lu nge-tweet kan deh waktu itu? Gue tuh juga kepo tahu. Dari ribuan yang ngatain gue, ada satu nih yang namanya, ini bukannya wartawan handal ya? Anda bilang ini suara vokalis Killing Me di pagi-pagi kayak apa gitu? Gue salah apa sih? Enggak ada salah apa-apa, salah suara lu jelek aja. Jelek ya? Iya sih. Makanya pakai autotune. Oh iya. Setiap kejelekan ada jalan keluar. Tapi untung si band lu yang sekarang bagus. Oh enggak dong. Kalau bagus gue bilang bagus. Oh band gue yang sekarang? Iya. Bagus gak sih? Bagus. Lumayan lah ya. Iya kalau ibaratnya yang dulu itu warteg, ini resto. Waduh. Gila yang ngomong lu lagi gue kayak shit.
Gitu lah. Aduh, wartawan senior nih. Oke, Tapi lu juga gak suka kan sama Benedesta, gue denger. Iya. Nah itu kenapa? Ya karena album itu, spesifik album itu. Jelek. Iya. Suaranya? Musiknya. Oh musiknya. Kalau Iya. di Killing Me? Killing Me Suaranya. Oke. Ada perbedaan ya. Iya. Tapi sampai sekarang lu masih gak suka? Kalau Lyong gue suka. Kalau Club 80s? Club 80s album yang itu doang yang gue gak suka. Oh sisanya lu makin gak suka? Iya. Oke teman sekelas, beri sambutan yang meriah untuk Onadio Thank you. Leonardo. Gue Onadi Leonardo dan lu tuh lagi pada nonton podcast High Class. Luar biasa loh. Penyanyi, aktor, idola anak muda, YouTuber, brand ambassador. Waduh, lots of money ya. Beruntung. Kenapa beruntung? Gak tahu deh, gue ngerasa hidup gue beruntung aja. Suara gue biasa, bisa jadi penyanyi. Iya. Acting gue biasa, jadi pemeran utama. Itu namanya apa? Beruntung ya? Ya, diberkahi Tuhan. Diberkahi Tuhan aja sih, gue lagi lancar aja lah. Selalu lancar hidup lu. Belakangan? Dari dulu? Enggak lah, kalau dulu gak lancar. Kalau belakangan? Lancar. Selancar apa? Selancar apa ya? Kayak misalnya gue bikin Lyong, gue juga gak nyangka. Misalnya kayak single Ego tuh hampir 5M view-nya. Padahal gue bikin aja. Kalau dulu gue tipikal kayak ini laku gak ya? Ini laku gak ya? Ternyata kalau gak kita rencanakan jalanin aja. Oh yang ini Lyong ini lebih tulus berkaryanya. Berkarya. Udah gak usah mikirin duit. Yuk bikin yang bagus yang kita suka yuk gitu loh. Yang penting rasanya keluar. Rasanya keluar kayak New Greatest ini yang baru keluar. Gue suka banget. Pintar sekali Asik ya. memasukkan. Soalnya yang warna putih gue jujur gak begitu masuk. Begitu dia keluar nih, this is my cigarette. Oh. Asik ya. Film udah selesai semua syutingnya? Udah. Satu lagi. Yang lu jadi setan itu? Udah. Tanpa dialog? Oh gue paling banyak dialog. Oh paling banyak dialog. Yang nggak ada dialog tuh si Tora ya? Om Tora, Hesti, Om Indro, sama Ciara Brosnan. Saudaranya Pierce Brosnan? Bukan dong, itu James Bond. Karena ditembak loh. Kenapa? Gitu. Iya kan gitu. Kok lu ngondek sih? Gue tuh ngondek. Lu gak liat celana gue? Ya. Iya dong. Aduh. Iya sih. Malam saya jadi berat gue tidur. Kayaknya mimpi. Nyenyak nih. Lu mimpiin bulu-bulu paha gue ntar. Aduh. Enggak ya? Enggak sih ya. Aduh itu sungguh pengalaman yang tidak enak ya. Lihat bulunya Onad. Iya gak sih, males Lu ya? kenapa sih pede banget pakai celana hotman gitu? Gue suka aja. Berdiri. Kasih lihat. Lu mau kasih lihat depan, belakang, samping. Coba kasih lihat sehotpan apa? Aduh. Gila, cowok macam apa yang pakai begini? Gua. Tadi gue nyari warna pink, nggak ada nih. Oke, hitam aja. Tapi Pretty Boys itu salah satu titik balik kesuksesan lu di acting ya? Iya lagi. Iya kan? Kejeburan yang tidak sengaja sebenarnya. Kalau nggak diajak itu ya nggak bakal ada yang ngontrak aja Sinte. Ntar gue potong lu, sorry. Gue nonton film lu lagi 2 hari yang lalu. Yang mana? Wait. Mau jadi apa? Iya, dan gue nggak nyangka sih. Gue tadi udah pas ini sosok bikin film bagus. Bagus kan? Dan lu yang ngedirect ya? Iya, sama Monty Tiwa. Oh berdua. Terus terakhirnya lu bilang itu kisah lu kan? Iya. Gue langsung boom. Keren ya orang. Lumayan ya. Keren. Itu beneran kisah lu apa lu buat biar keren? 60% fiksi, 60% nyata, 40% fiksi. Oh, itu berarti overall kehidupan kuliah lo. Iya, kurang lebih. Keren. Dari berbagai macam fase gue jadiin di satu periode. Tapi nulis lo? Sama temen gue berdua, bertiga. Multitask semua. Lu yang nulis skrip, lu yang ngedirect, lu yang main. Betul. Siapa lagi coba yang kayak gitu? Lu. Ada lagi sih. Siapa? Radit gitu. Oh iya Radit, Ernest bener. gitu. Tapi kan tidak berdasarkan true story-nya dia kan? Ernest kayaknya berdasarkan. Tapi ya film mereka lebih laku. Enggak apa-apa. Laku tidak laku mah yang penting keren. Iya. Ya gak sih? Tapi setelah peran di Pretty Boys menjadi cowok gemulai. Yes. Seberapa banyak peran-peran berikutnya yang serupa datang ke lu? 3. Tapi tidak sebagai the main talent aja. Jadi abis itu ada filmnya Roger apa tuh judulnya? Roger Danuarta. Iya, ada. Cuman gue kayak jadi cameo yang semenjak film Pretty Boys, kebanyakan PH besar nawarin yang peran kayak gitu lagi. Oh. Gue terima 1. Yang kedua gitu lagi. Yang ketiga 4 udah kali ya. Iya. Udah yuk kasih gue peran yang bagus dong. Maksud gue yang
Entah orang kira gue gitu lagi, lu ngerti gak sih? Mm. Walaupun emang ya nggak gitu kan. lu jantan banget sih. Ya iya, Jauh beda. Jadi untungnya gue sampai bisa request film. Oh gitu. Jadi gue pengen mainin peran ini dong, bisa. Setelah 2 film dengan peran yang serupa, lu berhenti. Gue berhenti. Jangan memainkan peran seperti itu lagi. Yes. Makanya tiba-tiba datang ada satu pahit yang calling gue. Dan kayak dia ngerti gue deh. Dia ngerti, kayaknya lo gak gitu deh, lo bisa begini, lo bisa begitu. Gue kemarin syuting sama Anggi Umbara. Iya. Kerjaan gue motong kaki cewek. Jadi lo ngerti gak? Iya. Oh yang sama si Anggika itu ya? Bener-bener itu satu. Terus gue minta peran lagi kemarin jadi, kalau yang di Hello Ghost ini kan remake dari film Korea. Wah itu susah banget sih. Itu menurut gue paling berat. Lu jadi apa di remake? Di Ghost itu, remake Hello Ghost itu. Ada yang namanya Kresna. Ini udah boleh di spoiler sih. Sebenarnya ini tuh film Korea. Box office tahun 2011 di Korea. Penontonnya 18 juta. Banget. Akhirnya dibeli sama si Falcon ini. Dan gue tadi hampir gue tolak. Kayaknya gue gak bisa deh. Maksud gue ini berat banget. Karena kayak satu orang memerankan 5 orang. 5 karakter. 5 karakter. 5 setan. 5 setan. Tapi gue suka keserupan misalnya Tora lagi keserupan. Jadi Tora. Jadi Tora. Dengan lu tau gak sih Tora suka begini-gini. Iya. Orang begini ya kan. Terus Om Indro dengan ketawa-tawa itu gue mesti begitu. Terus dengan Hesti yang kerjanya nangis, gue mesti nangis lagi. Lu menirukan 5 itu ya? Itu yang selain yang lu jadi diri lu sendiri. Betul. Jadi 6. Jadi 6. Harusnya bayaran gue 6 tuh. Ini 1. 1 lagi. Habis ini 6 dong Falcon. Scene-nya lebih banyak dong. Paling banyak lu karena lu ngikutin mereka. 97 scene. Dari 110. Wah, gila, parah banget sih itu. Itu sampai itu pecah sih gue baru. Akhirnya gue menemukan ini namanya film ya, ngerti kayak. Ini namanya acting. Ini namanya acting yang harus setiap hari gue nggak boleh jadi onat. Nah, karena kerjaan gue suka pakai celana begini, akhirnya sutradara ngomong, boleh nggak lu jangan pakai celana itu, biar masuk ke peran aja, gitu. Oh jadi lu datang ke set ke lokasi nggak pakai celana pendek itu? Nggak boleh pakai kemeja kebuka, biar masuk aja kata dia. Biar keluar dari onatnya. Biar keluar terus lu cukur brewok lu semua. Piercing, biar jadi si pemerannya namanya Kresna. Karena ya mungkin ini film remake pertama kalau nggak salah. Yang film Korea berani di remake ya baru ini jadi. Dan di sana tuh hits banget. Jadi kalau ini nggak hits, nah kan beban gue kayak gue nih, lu nggak mau pakai Adipati aja atau yang Ringo gitu yang udah gitu sih awalnya gue. Tapi ya waktu Falcon itu tapi. Falcon. Berarti seberat apa syuting lu di Hello Ghost itu? Gila, gue hampir gila. Karena semua tekanannya itu di gua. PH-nya datang memperhatikan, sutradaranya juga tegang. Bisa nggak? Jadi kayak ini kok gue jadi di pressure semua orang ya gitu. Bisa, woi gue pengen gitu. Bisa. Awalnya tuh gue malah udah pengen keluar. 3 hari syuting, gue bilang kayaknya jangan gue deh. Terlalu banyak pressure gitu loh. Kayak gue nggak bisa lah kalau digini-giniin sampai nggak bisa tidur. Takut gue. Apa yang ditakutin? Takut mengecewakan. Gue sampai nonton film aslinya 7 kali. Kayaknya gue nggak bisa deh gitu. Tapi kenapa lu ambil tawarannya dari awal? Kenapa ya? Pertanyaan lu bagus juga ya. Kan lu udah tahu beban yang bakal lu hadapi. Kenapa lu di 3 hari pertama lu merasa nggak sanggup? Gue merasa tadinya kayaknya ini titik poin gue deh buat ke Piala Citra ya. Citra body lotion maksud gue. Kalau nggak Citra buruk ya. Itu sih udah ada kayaknya. Udah banget. Kayaknya gue ngerasa ya mudah-mudahan film ini menjadi next level gue aja sih di aktor. Karena berat aja. Udah lawannya berat, senior. Mana gue bocah sendiri ya kan. Tapi ya udahlah coba dulu dan hasilnya sih katanya bagus. Katanya orang sono. Pulang ke rumah gimana? Kan lu punya beban ada 6 karakter di kepala. Apa pengaruhnya ketika pulang ke rumah? Ya terganggu lah psikis. Terganggu gue sampai video call Tora. Tora yang semalam gaya lu gimana sih gitu. Karena gue susah banget. Jadi kalau dia kesurupan gue jadi Tora. Yang suka gini tuh kepalanya tuh. Terus kalau gue godek. Gue kan gitu kan. Terus si Om Indro juga kalau ketawa kan gitu gue kayak bingung banget sih. Malah yang gampang Hesti. Karena kan ada feminimnya. Oh. Lu ngerti gak? Iya lu lebih mudah. Itu jagoannya gue. Hubungan dengan Bini terganggu gak ketika pembuatan film Hello Ghost itu? Banget sih. Berantem banget gue. Gimana? Apa Gak tahu deh gue katanya di rumah tuh berubah. Kayak cuek. Maksudnya bukan cuek sih. Cuman
lagi fokus sama ini aja. Jadi udah gitu syutingnya juga jam 7 pagi, kelar jam 4. Oh iya, apalagi syutingnya waktu itu lagi PSBB kan. Jadi kita harus nyari tempat yang safety, yang ini, wah itu berat banget sih. Jadi kayak banyak banget beban tuh. Dan semuanya ya tertuju ke gua aja sih, gua ngerasa kayak wow. Iya, karena lu ininya pusat perhatiannya ya. Pusat perhatiannya itu yang gue takutin. 97 scene dari 110 mah ya itu tentang lu sih. Ditambah ada dorongan, ini nih 18 juta penonton nih. Waduh gila, ngeri dong. Ditambah lagi Falcon kan selalu box office. Nah, kalau yang ini enggak gara-gara lu ya Nat. Gitu. Gua tuh udah di situ kayak gimana gara-gara gue. Takut gue. Tapi gue suka sih pengalaman itu akhirnya mengubah gue ke syuting berikutnya. Gue jadi banyak menghadapi orang yang let's say kayak misalnya sutradara tadi yang meragukan gue. Nah, gue gak suka tuh meragukan gue ya. Cuma setelah film itu kayak gue gak boleh gitu sih. Menghadapi orang yang sebegini. Kalau dia gak suka ya gue mesti nempatin diri di sini. Banyak lah pelajarannya. Oh jadi lu lebih rendah hati? Rendah hati. Itu pelajaran gue dapat dari film Hello Ghost sih. Jadi begini ya gitu. Wah, syuting tuh gak enak banget ya. Tapi harus gue jalani karena gue suka gitu. Oh kalau ada orang yang kecewa sama acting gue ya jangan kecewa juga guanya. Gue harus improve aja sih. Itu yang gue pelajarin dari si Hello Ghost. Sebelumnya berarti lu kurang empati sama orang lain? Karena orang lainnya itu kayaknya percaya banget sama gue. Kayak misalnya si Anggi Umbara. Wah keren lu Nat. Wah Nat dapat banget gitu. Gue kebiasaan diangkat-angkat. Pas di Hello Ghost kayak bisa ngasih orang kayak ada perasaan itu. Jadi gue gak biasa kayak apaan sih. Direkturnya siapa? Indra Gunawan. Dia gimana? Bagaimana dia mendirect di lokasi? Jadi sebelum itu mulai dia sudah protes. Kayak jangan Onat deh. Tapi si PH-nya Onat. Gak mau Onat. Akhirnya gue meeting berdua sama dia. Lu percaya sama gue gak sih gitu? Gue percaya. Lu percaya sama gue gak begitu? Ya udah kita jalan bareng-bareng. Film ini sama-sama berat. Dan akhirnya sih terharu juga endingnya. Karena lu titipan produser, sedangkan direkturnya sebetulnya nggak mau lu. Kayaknya iya deh. Berat sekali. Berat banget. Gue mikirin di lokasi tuh tim-timnya dia kayak benci dia sama gue. Gue nggak mau dia. Padahal. Iya, dalam hati gue juga nggak mau kok. Tapi kan PH-nya milik gue. Udah dong kerja bareng dong. Tapi akhirnya hubungan kalian gimana? Seru sih. Pada akhirnya gue mengerti keworitan dia. Namanya juga sutradara kan pasti bosnya dong. Iya. Dia worried aja karena dia kebanyakan nonton film gue yang feminim. Iya. Sampai gue latihan tentara, push up. Buat apa? Buat film itu demi menghilangkan gestur gue yang kadang-kadang kayak terlalu kemayu. Iya, Kang Soleh lagi ngapain lo? Nggak boleh tuh. Kang Soleh lagi ngapain lo? Itu berat buat gue. Karena di kehidupan real life gue sama bini gue pun juga ya begitu. Kayak beb kopi dong. Lenje-lenje gitu ya. Lenje-lenje gitu. Itu berat banget gue hilangin. Berapa lama latihan push up? 3 bulan. Sama siapa? Oh banyak dong. Jadi ada 2 TNI gitu ngajarin gue. Terus gue mesti les berenang yang pakai alat apa tuh namanya itu? Iya yang ada beban-beban gitu. Itu harus gue pakai. Pokoknya yang laki banget deh kan gak gue banget. Lu mau ikutan BMN kan? Makanya kan BMN apa bagaimana nih? Gila. Tapi kok sekarang hilang lagi? Itu masih lu balik lagi ke Mayu? Ya itu jati diri gue. Iya dong. Mudah hilang. Kalau lagi syuting ya gue harus ngikutin peran diikutin aja sih. Tapi kalau kehidupan asli gue begini. Kenapa emang? Sungguh kontradiktif dengan segala macam kesangaran itu ya. Kontradiktif ya? Iya. Kok bisa sih? Kenapa? Lu punya temen gak Kang Saling kayak gue? Yang kayaknya tapi dia enggak gitu. Sejauh ini sih gue baru ngelihat lu doang yang antara maskulin dan feminin itu bercampur aduk dengan nggak jelas gitu. Gak jelas terlalu cair. Terlalu cair ya. Lu juga ada nggak teman yang kayak lu gitu? Nggak ada lagi. Nggak ada. Nggak ada gue doang. Apa ya? Gue sakit nggak ya? Gue sakit nggak sih? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tanya sama psikolog dong. Udah sih. Terus kata dia apa? Kayak lu harus berobat ya. Terus lu sekarang nge-DJ juga? Nge-DJ gue. Apa pemicunya? Pemicunya adalah waktu gue keluar dari Killing Inside. Kebetulan gue lagi bergaul sama geng DJ. Ada si Riri. DJ Riri. Ada si Midnight Quickie dulu. Akhirnya kayak seru juga jadi DJ ya. Udah mabok, dapet duit. Terus akhirnya gue les. Nama DJ lu apa? Oh Nadil Leonardo. Oh sama, nggak ada nama-nama. Yang sama Widinya gue udah enggak. Kenikmatannya apa? Yang tidak lu dapatkan di musik atau acting? Oke, jadi semenjak Killing Me udahan,
gue tuh udah mulai agak males ngeband ya. Pertama kan emang suara gue biasa ya, harus diakuin. Kan jelek sih gak biasa. Terus gue tuh emang tidak punya kemampuan untuk membuat lagu dan memproduksi lagu. Jadi gue gak mungkin bernyanyi solo. Emang hidup gue anak band. Gue harus dibantu sama gitaris atau yang buat lagu di band gue gitu loh. Kalau gue nyanyi sendiri kayak gue enggak deh. Gue bukan penyanyi solo tipikalnya. Masa gue saingan sama Afgan, sama Vidi, ya kalah dong ya kan. Ya udah kayaknya pada saat itu juga EDM tuh lagi naik-naiknya tuh. 4 tahun yang lalu. Ya udah, gue coba jadi DJ deh gitu loh. Karena akhirnya gue suka banget sih. Vibes-nya tuh beda sama ngeband. Apanya ya, kayak lu dapat orang-orang yang suka sama setlist lu, joget sama setlist lu, dan lu ngeliat, aduh itu pecah juga sih menurut gue. Apa yang membedakan lu dengan DJ-DJ lain? Nah, kalau kita band, kita kan bikin album, bisa EP, bisa single, kita mainin lagu kita dan orang suka. Bukan kita dipanggil suruh bawain lagu orang. Nah, waktu pertama kali gue nge-DJ, gue tuh membawakan lagu-lagu yang gue suka. Tapi ternyata setelah gue main di klub-klub daerah, let's say Jogja, Solo, Batam, Semarang, gak kena sama setlist gue. Apa setlist lu? Gue tuh suka, pertama kali gue main tuh ala-ala techno, dubstep, deep house. Gue pikir orang suka, ternyata orang butuh ngebut, EDM. Let's say gue nggak begitu suka. Akhirnya manajer gue nyamperin gue, kayak lu harus ganti setlist deh gitu. Itu yang ngerti lu doang nyet musiknya. Sorry. Karena kan gue nggak tahu kan, gue nggak tahu dunia DJ. Kalau kita nyanyi kan ya, gue nyanyi biarlah semua nyanyi. Oh ini harus gue atur ya. Di kota mana sukanya ini, di kota ini sukanya ini, itu sih. Jadi gimana setelah lu nge-DJ, pemetaannya gimana? Di kota-kota mana yang suka apa? Gua sih paling suka Bali ya. Maksud gue Bali paling open banget sih. Dia lebih suka yang techno, deep house, bla bla bla. Cuman kalau udah mulai ke Jawa atau ke Sulawesi atau ke Sumatera, kadang dia nggak suka. Jadi gue harus menyesuaikan juga tanpa menghilangkan setlist gue yang asli nih yang gue suka. Jadi gue 50-50-in. Oh jadi di mix ya? Gua mix. Yang lu suka dengan yang crowd suka? Yes, di situ sih. Waktu awal-awal lu belum tahu yang crowd suka, apa rasanya ngeliat lu main tapi orang pada diem? Iya, gue bilang aduh kurang nih. Kayaknya ada yang salah sama gue apa sama dia ya. Tapi ya lama-lama itu bumerang banget, lama-lama ya job jadi agak Onat mainnya aneh lagunya gitu. Onat mah gitu sih. Jadi gue menyesuaikan lah sebenarnya. Berarti sudah berapa tahun lu menjadi DJ? 2 tahun. Dan peak gue menjadi DJ, akhirnya gue DJ nih ya, itu 2019. 1 tahun, 102 panggungan. Gila. Banyak kan? Banyak. Di situ baru gue pikir, gue laku nih, gue DJ gitu. Corona. baru mau memetik kesuksesan. Baru mau memetik, yes itu sih. Cuman makanya, ya udahlah, mau apa lagi? Jam tidur terganggu dong? Oh banget dong, kita main jam 2 sampai jam 4, 2 jam. 4:30 tidur, flight jam 12. Paling kalau kelamaan ginjal kena. Iya dong. Iya. Maksudnya hari tidur jam segitu lever loh. Iya. Iya kan? Lu sebetulnya diselamatkan oleh pandemi. Kalau enggak ginjal sih bro. Iya bang. Iya gak sih? Iya minimal. Jam 2, minum, harusnya kan lagi tidur. istirahat ginjal. Betul. Tapi sekarang setelah lu memasuki dunia profesi yang baru, acting atau segala macam, DJ bakal masih tetap lu ini? Banget. Pas gue tiba-tiba laku menjadi seorang aktor nih, kan gak nyangka juga dong. Oh laku ya gue. Tetap aja sih. Kalau lu jadi band atau musisi, lu cuma main 1-2 jam. Indomaret lu pindahin jadi riders. Iya dong. Udah pulang. Kalau syuting kan datang jam 5. Nah kayak lu syuting aja gimana terus ya? Ya offer lebih gede duitnya sih. Iya kan, mas gue pagi ke pagi. Itu juga lever sih sebenarnya. Ya dong, masa orang kerja 18 jam. Iya. Ya kecuali lu dapat director yang syutingnya sehat sih aman. Aman. Nah, waktu lu gimana? Nah, gue mau tahu. Iya banyakan sih nggak aman. Nggak aman kan? Awalnya aman kok syuting sehat. Jam 7 ke jam 5 lu bilang sehat. Udah mau pagi lagi. Cuman ya, kadang gue kalau lagi syuting film gue pengen ngeluh tuh gue juga nggak enak ya. Gue lihat DOP-nya, gue lihat kameramennya lebih capek dari gue. Iya, kru lebih capek. Kru lebih capek, kita pulang dia beres-beres, ya kan? Jadi kadang gue mau ngeluh kayak enggak sih, nggak boleh ngeluh. Kru lebih capek, tapi lu dibayar lebih gede kan? Iya kan, maksud gue kayak enggak sih, gue nggak bisa ngeluh sih. Emang dunia begini, hadepin, dan gue suka. Bakat lu tuh apa lagi yang belum kita ketahui? Ada sih gue. Kayaknya gue emang nyanyi.
DJ, film. Udah sih. Kalau di antara semua bakat itu yang menurut lu paling jago di mana? Nggak ada lagi. Masa nggak ada? Beruntung. Si manusia beruntung. Kan manusia beruntung. Learning by doing gue. Makanya gue membentuk Liong ini pun band baru gue tuh ya karena si keyboardis gue ini bekas Kilimsat dulu. Which is dia jago banget bikin lagu sih menurut gue. Terus backup suaranya juga bagus. Bisa suara 2, suara 3. Ya makanya gue berani gitu loh. Jadi gue kayak gak ada bakat apa-apa. Bisa menggambar nggak? Saya lebih ke menulis sambung. Semua yang datang ke sini gue minta untuk menggambar. Serius loh? Serius? Tolong ambilin buku gambar dong. Serius sih? Iya. Gue gak bisa gambar bro. Apa aja yang kira-kira lu bisa gambar. Semua orang tuh pada dasarnya bisa menggambar, tapi kualitasnya beda-beda. Iya juga. Iya juga. Iya kan? Pasti lu pernah lah lagi SD atau SMP kan ada pelajaran tugas menggambar. Itu yang paling gue hindarin. Nah, kenapa ya gue gak bisa gambar ya? enggak, orang tuh kadang mungkin juga tidak pede. Ini bukan masalah pede, emang tidak mampu. Emang tidak berskill dia. Coba gue minta lu menggambar apa aja, karena ini semua yang datang ke sini Harus bisa gambar. enggak harus, maksudnya enggak harus bagus, tapi menggambar apa aja. Oke. Nanti soalnya kan kita bisa memberikan sesuatu buat teman sekelas. Oh iya benar. Iya. Ini gue harus naik kelas nih. Iya, terserah mau gambar apa aja. Bagus jelek itu relatif. Betul. Nah kita lihat ya, Onad bakal menggambar apa nanti. Yang mau dapetin gambarnya Onad asli, bukan scanan atau apa, silakan follow @authenticity_id Instagramnya ya, bakal ada giveaway itu. Dan yang mau dapetin merchandise Authenticity kolaborasi dengan seniman-seniman visual kenamaan, ada di Authenticity Lab, ada kerjasama dengan Stereoflow, Darbots, atau Comikazer. Silakan lihat Authenticity Lab di Tokopedia, Shopee dan Lazada. Atau kalau mau bingung, nggak mau bingung gimana cara belinya, scan aja ini QR code-nya ya. Nah ada casing ini juga nih. Mana? Dah. Tambahin apa kayak? Tanda tangan. Itu maksudnya apa? Ceritain dong. Oh ceritain. Ini ceritanya gua sayang sama bini gua di atas terik matahari yang panas. Wah, anak lu mana? Anak gua nanti aja. Susah gambar bayi soalnya. Kenapa mesti ada di atas terik matahari? Karena terik matahari itu membuat kita sehat di saat pandemi. Keren banget. Sungguh filosofis, ya kan? mensana in corpore sano. Tanda tangan. Oke. Sama kata-kata apalah. Oke. Kan lu bilang senang, lu nulis lirik kan? Nulis kalau ya, apa kayak tulis kata-kata. Tulis ya. Iya. Ini semua bintang tamu harus begini ya? Dia menggambar. Oke. Bisa cinta datang. Matahari pun terbit. Enggak, matahari terbit karena beredaran bumi pada poros. Iya juga ya. Matahari terbit. Bulan pun datang. Karena wanita suka datang bulan. Iya dong. Iya kan? Kecuali yang sedang dibuahi. Ini filosofi. Sungguh deep. Deep kan? Deep banget. Deep banget lah. Tanda itu namanya kok gitu Onadio gitu biar baca orang. Nah, coba sini, diangkat ke kamera. Keren dong, art banget. Tuh. Gila. Ya, teman sekelas yang mau mendapatkan artsy banget ini, gambar artsy yang sungguh filosofis, silakan follow Instagram @authenticity_id karena bakal kita bagi di sana. Ini kalau gue jual nih, wah mahal. Pasti nggak ada yang beli. Iya nggak sih? Iya. Kita kembali setelah yang berikut ini. Masih di podcast Naik Kelas, podcast yang mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Ayo dong. Keren tahu. Kita lagi ngebahas seniman ya. Seniman. Gak usah disebut lah. Gak usah sebut kasihan. Tapi itu otentik tahu senimannya. Menurut gue sih wow. Breakthrough. Terima kasih. Gue cukup percaya sama lu aja. Iya kan? Tapi lu gak mau nyoba sekali aja. Jangan menodai ini. Podcastnya begini mesti begini. Anak udah berapa tahun sekarang? 1 tahun 7 bulan. Ini tato nama anak. Nama anak gue Sat. Nama bini gue Baby. Nama lu di mana? Nama gue adalah biar mereka aja yang gue sayangin. Itu 2 nama yang ada di tato lu? Iya, walaupun bikinnya lupa ya. Pas lu kok nama gue? Beneran lagi.
Loh kok bini gue yang kiri? Berarti bareng dong itu bikinnya tuh. Enggak. Jadi pas gue ke Bali, tiba-tiba ada nama bini gue. Ke Bali lagi ada nama anak gue. Besok ke Bali lagi ada nama lu lagi jangan. Tiba-tiba di sini Soleh Iya kan ada Soleh gitu. Wah, kok ada nama ini? Iya, saya juga lupa. Terus jawabannya sama. Tapi sebagian besar inget tapi tato. Enggak. Enggak ada yang inget gue. Masa? Gue kan kalau tanya orang, Nat, arti tato lu apa? Kagak ada beneran. Yang penting kalau gue pakai kaos polos penuh aja. Absurd ya. Kan gue bilang nih gue punya tato Elvis. Gue juga gak tahu Elvis itu lagunya yang mana. Sampai Vincent tuh marah banget sama gue. Nyet, gue tuh fans berat Elvis ya, gue gak terima. Ya gimana dong? Gue lagi BM aja karena menurut gue dia ganteng. Rambutnya tuh stabil gitu loh. Lu gak boleh gitu. Itu lagunya keren-keren. Iya maaf. Ya kalau ada yang mau ganteng juga Jason Donovan juga kan mirip. Mirip kan. Tapi kalau Elvis rambutnya menurut gue wow gitu. Eksantrik. Berarti lu tuh apa bukan tipe yang bertato karena makna apa? Enggak. Gue kenapa ya? Itu sakit juga gak sih? Gak ada satu tato pun yang yang ada artinya kecuali ini ya. Iya itu doang. Itu doang. Sisanya udah apa? Itu di leher apa tuh? Berdaun-daun apa? Bayangin masa ada segitiga warnanya oranye. Apa lagi? Di sini ya, di leher. Iya gak jelas. Ini kan lotus kan? Itu aja gue gak tahu. Ini lotus ya? Lotus bukan itu? Ini Coba. Lotus apa bukan. Lihat. Coba. Ini apa yang namanya nih? Lotus bukan? Lotus ya? Iya. Lotus. Oh lotus. Ya lotus lah masa eceng gondok. Bukan. Bukan. Atau lu eceng gondok. Itu di bawah lotus itu apa? Ini nama nyokap gue. Adriana. Yang nama-nama doang yang. Iya, karena pertama kali gue bikin tato ini kan. Oh itu. Biar nyokap gue seneng. Seneng gak? Biasa lagi. Dia gak terharu lagi. Ngapain lu tatoan gitu? Mas gue biar seneng. Jadi gue biar nambah tato lagi gitu. Terus dia cuma gitu doang. Apaan sih lu gak jelas gitu. Tapi sekarang mereka melihat hidup lu jelas. Kayaknya masih enggak deh. Kayak makin lu mau kemana sih gitu. Kayaknya sih. Kan gue lihat di YouTube lu ada ngobrol sama bokap. Iya, bokap gue udah mau mati dulu ngeliat gue. Udah nih anak apa sih gitu loh. Dia tuh bete. Tiap pulang liburan tatoan sampai dia lupa tato yang baru yang mana. Terus dia tuh tipikal orang yang mikirin tetangga ngomong apa sih? Ya iyalah gue bilang. Ya gimana gitu loh. Ya lu mau ngapain tong? Lu mau apa gitu sih. Awalnya ya. Tapi tetangga ngomongin lu gak? Kayaknya ngomongin nih. Jijik dia sama dia. Enggak ya? Tapi kan sekarang udah sukses jadi tetangga. Oh ternyata jadi seni. Iya walaupun jijik deh. Seniman tapi ngondek gitu. Katanya untung nikah ya kan. Oh iya. Enggak kayaknya gue judge gitu orang. Jangan-jangan nikah juga pura-pura. Jangan gimmick lagi. 2 tahun rasanya apa punya anak umur 2 tahun? Happy sih pastinya. Justru itu sih yang membuat gue malu untuk bandel. Malu aja kayak harus punya anak. Ngapain sih gitu. Malu sama siapa? Malu sama diri gue sendiri. Kadang misalnya mau party kemana gitu, males deh. Kayak aduh udah punya anak lagi, padahal pengen. Tapi kayak udahlah. Kayaknya udah gak cocok. Udah 30 juga mau kemana sih masih gitu-gitu kayak ngapain sih. Itu sih yang bikin gue stop. Jadi akhirnya lu jadi lebih baik ya? Lumayan baik banget sih belum ya. Cuman proses menuju ke baik sih ada. Karena bini gue juga orangnya keras. Keras, Manado, cap tikus ya kan. Kalah dong kita. Kayak gitu. Lu berarti apa istri lu dominan? Dominan lagi dia kampret. Lu bayangin ya, dia manajer gue. ATM gue di dia. Find my iPhone lengkap. Jadi ya gue mau apa? Iya gak sih? Mau ngumpet ke Gap, mau gesek kartu juga ketahuan. Itu dominan gak? Disiksa sih lu. Dijajah kayaknya lu. Dijajah kita mau apa lagi ya udahlah. Tapi gue emang harus dijajah. Kalau enggak ya caur lagi. Iya. Lu butuh orang yang mengendalikan. Mengendalikan tipikal gue harus. Berarti dulu sebelum mengenal istri lu tuh tidak terkendali ya? Tidak. Kalau ada jurang saya jebur ke jurang. Walaupun saya tahu nih jebur gitu loh. Besoknya ngapain sih gue gitu. Nah kalau ini bisa nih dia menghandle-nya walaupun agak ganggu ya. Ya kan? Iya dong, masa ATM tahu di mana. Tapi kayaknya emang butuh yang kayak gitu kali ya untuk orang-orang kayak gue. Iya. Kalau nggak caur. Tapi punya anak menghambat lu mengejar mimpi nggak? Tadi gue pikir iya, ternyata enggak.
Tadi gue pikir gue lagi pengen begini ntar ada anak gue jadi gaul. Ternyata enggak ya, semua bisa di handle dengan baik sih menurut gue. Gimana caranya supaya lu tetap mengurus anak tapi tetap bisa mengejar mimpi? Justru untuk urusan anak gue ada bini gue, ada babysitter. Walaupun ya gue juga sering ketemu. Cuman sama sekali tidak mengganggu kerjaan gue sih. Malah itu yang bikin nge-push buat semangat aja sih secara tidak langsung ya. Walaupun kata orang katanya kalau misalnya punya anak rezekinya banyak. Ya mungkin ada benernya karena, tapi bukan rezeki itu datang sendiri sih. Emang lu mesti nge-push diri lu aja sih. Lu kan harus ngidupin 4 orang tuh. Istri lu, anak lu, babysitter lu. Jadinya ya nge-push aja sih. Lebih di-push. Apa hal-hal yang dulu lu harapkan tapi ternyata malah dapatnya setelah berkeluarga? Pertama sih psikis gue harus bener dulu. Itu benerin dulu deh Nat. Bener. Kerjaan juga tiba-tiba datang secara tiba-tiba aja sih. Dan mungkin dulu udah banyak tawaran tapi karena gue gak sadar, jadi gue gak ambil. Nah begitu udah mulai hidup sehat dan enak, ternyata banyak juga ya kesempatan yang dulu gue lewatin. Mungkin dulu ada, cuma kan ntar lu deh gitu. Kalau ini gak ada kata ntar dulu. Nggak sadar tuh mabok terus. Mabok banget. Maboknya tuh udah rata-rata. Jadi mungkin pas ada kesempatan mabok tar aja gitu loh. Setelah gue sekarang mikir ya, mungkin kesempatan tuh selalu ada. Tapi lu mau ngambil apa lu ntar-ntarin. Karena mikir gue masih 22, masih 23, 24, ya 30 sekarang. Kalau gak sekarang kayak udah terlambat deh. Lu beruntung juga ya dulu gak terjerat aparatnya. Hampir. Hampir ada dong. Ada di susus, Nat lu udah TO gitu. Ada. Ada dong. Ada Pak. Gimana lu ketika kabar udah dapet udah jadi TO? Oh tetap berangkat. Berangkat terus. Tetap gak ada takut-takutnya? Iya kan anak goblok. Berarti 22, 23 kan enak. Begitu udah kayak ada yang kayak bener nih gitu. Gak ada yang ngikutin ya. Udah kali ya gitu sih. Hampir ada lah. Lu pernah gak punya temen kayak lu TO bego gitu kalau nggak mau dibilangin, nggak mau dibilang dablek kalau orang Jawa, dablek bocahannya. Seberat apa perjuangan untuk bersih? Banget. Kabur dari rumah udah. Karena kan orang tua ngomongin tuh, apaan sih nggak gaul banget lu, nggak ngertiin gue gitu loh. Kakak gue mental. Berat banget sih. Makanya sampai gue menikah dan gue malu sendiri. Akhirnya kesadarannya datang sendiri ya? Datang sendiri. Menurut gue sih orang-orang yang geser-geser gitu gak bisa dibilangin deh. Harus nunggu sebelum momen kena batunya atau jebur banget, atau dapat orang yang ngebenerin lu. Lu tuh dalam kasus lu dapetin orang yang benerin. Iya. Belum kejebur, belum ada masalah. Udah dapat orang yang benar. Asik ya? Ya beruntung. Beruntung lagi. Iya ya, jadi setimpal lah ATM lu dipegang dia. Setimpal kan? Enggak ya. Tapi lu gak suka gantiin popok anak? Enggak dong, kan laki. Gue ganti popok anak gue. Lu laki ya? Laki. Oh iya bener. Tapi lu dari awal anak lu lahir, lu yang gantiin Kang? Iya gantian lah sama bini. Ya kalau bini gak bisa gue ganti popok. Dari tainya belum bau. Kan bau banget sekarang kalau 2 tahun. Iya, bau tai. Ya namanya tai bau. Iya, nggak suka gue bau tai. Ya kita juga punya kan. Tai kita lebih bau ya. Ya maksud gue kan ada bini gue, ada babysitter gitu loh. Kan seandainya bini lu lagi tidur atau apa, babysitter lagi sakit atau apa dan lu harus mengganti popok, kabur. Anak lu dibiarin belepotan gitu. Biarin. Tuh bini lu nonton. Babysitter gue bangun lo, bantuin gue dong. Gue udah pernah nyoba soalnya emang gak cocok. Gue juga punya penyakit aneh deh. Kayak misalnya bohlam rusak nih. Kerjaan siapa? Ya kerjaan lu dong. Enggak kalau gue, bini gue juga. Gue takut kesetrum. Itu kenapa ya? Mobil gue bannya kempes. Yang gantiin apa itu namanya? Iya dongkrak itu. Dongkrak. Bini gue yang bisa. Terus lu ngapain? Ngerokok dong. Sambil gini ya? Yoi, bini gue. Udah sayang. Udah gitu. Itu aneh gak? Atau kayak air panas lu di rumah rusak. Itu kerjaan laki-laki dong? Iya kalau air panas sih kalau gak ngerti panggil tukang aja. Oke, gue gak mau. Bini gue yang manggilin. Itu gue sakit ya. Gue tuh baru bisa pakai aplikasi yang pesan-pesan makanan. Baru 6 bulan yang lalu. Kenapa ya?
Sakit gitu? Sakit sih ya, agak kurang. Enggak sih, lebih Enggak ya? ke Males. pemalas sih. Males ya. Tapi bohlam yang gue bingung kenapa gue gak mau ganti ya. Kan dia akan nyetrum. Ih gue takut. Gue takut. Gue takut gitu. Ya enggak dong. Asal jangan lu colok ininya. Lu pegang ini enggak akan nyetrum. Gak tahu dia. Gak bisa gue. Tapi pernah enggak nyoba? Gak mau. Enggak pernah enggak nyoba. Pegang aja. Gak mau. Takut. Kayak itu ngerasa kayak bukan kerjaan gue nih gitu loh. Tapi kan nyampe, lu kan tinggi, nyampe harusnya. Bini gue lebih tinggi. Ya kan. Semua bisa. Ada enggak perlu megang. Beli. Yang tongkat itu kan? Iya. Gak bisa cara masangnya. Tinggal colokin, puter-puter. Itu enggak Gampang akan ya? nyetrum, gampang. Oke. Itu tapi kerjaan laki-laki ya? Iya, bukan pekerjaan laki-laki atau perempuan, tapi kan setidaknya lu ada kerjanya di rumah. Iya, Udah enggak gantiin popok, enggak ganti bohlam. Iya, sorry. Abis ini gue akan jadi. Belilah itu ada Iya. di TC gitu atau di Ada ya? mana ada. Itu lu nggak perlu megang. Jadi Dan lu nggak perlu naik-naik. Iya, tapi nggak tahu deh, gue takut. Gampang. Gampang ya? Tinggal colok, puter-puter, tarik, Oh, oke. cabut. Nanti lo ambil yang baru, taruh di sini, Masukin lagi. colokin lagi. Nyala nggak lampunya? Ya kalau lampunya belum putus menyala dong kalau lampu baru. Berarti bini gue yang terlalu manjain gue ya. Salah dia tahu. Lu yang nggak tahu diri sih. Udah ganti popok nggak mau. Kerjaan laki-laki ganti ban gak bisa. Terus lu di rumah ngapain aja, Onad? Nonton. Kerjaan gue tuh suka banget gue nonton film. Itu salah lagi. Enggak, cuma sementara lu nonton istri lu sibuk gitu ngurus anak. Ngurus anak, ngurus bla bla bla. Istri gue bisa. Lu nggak pernah dimarahin sama istri lu? Enggak dong, gue marahin balik dia. Apa lo? Enggak ya. sorry. Enggak, tapi kan belakangan emang lagi banyak kerjaan aja sih. Jadi saling membantu aja lah, tolong. Kekurangan gue tuh gak bisa tuh yang laki-laki banget tuh, shower rusak ganti, bohlam rusak ganti, sorry. Tapi sebelum gue married gue udah ngomong, Apa? kamu tuh kok kayak gak bisa kerjaan laki-laki ya? Nanti kalau di rumah kita ini bohlam ini ya bisa bantu gak? Udah gitu. Jadi udah ada deal dulu. Sorry nih, gue gak laki-laki banget nih bro. Sumpah, gue gak bisa ganti bohlam, gue gak bisa pesan makanan dari aplikasi online, gue gak bisa ganti aki. Pokoknya lu name it deh yang pekerjaan harus laki. Gak bisa gua. Kenapa ya? Aneh ya? Ternyata lu bukan cuma gemulai di ini ya. Iya. Itu sifat feminim gue juga ada di situ ya. Sorry beb. Untung lu bisa. Enggak, beneran itu gak dongkrak. Dibilang sebelum merit gue ini gue sorry banget deh. Kalau gue merit gue gak bisa ngelakuin kerjaan laki-laki yang laki banget nih. Apaan contohnya? Ganti bohlam. Dia juga kenapa? Gak bisa, gue takut. Terus kalau mobil kita di tol kenapa-napa? Gak bisa, kita telepon jasa marga atau siapa lah gitu. Sampai kemarin tuh ban gue kempes, dongkraknya dia. Kata, ini sekali aja ya, lu belajar besok ya. Gampang bego. Ih gue tahu gampang, tapi gue ngerokok aja, lu aja deh gitu tuh. Itu sakit ya? Males untuk bisa ya. Iya. Manja, lu dimanjain gak sih waktu kecil? Manja, kan gue anak bontot. Nggak dimanjain apa lu sama keluarga? Wah pol sih. Karena gue tuh kan anak 3 dari 3 bersaudara. Kakak gue cewek semua. Berprestasi. Apa? Kuliah di luar negeri. Prestasinya apa aja mereka? S2 politik. Aduh, Dua-duanya. dua-duanya. Nah kalau gue S tungtung ya. Ya kan SMA aja dikeluarin. Iya Lu mungkin. ijazah SMP. Jadi kalau ngisi Oh pakai C dong. oh SMA. SMA. Oh, ada Habis pakai itu C. kuliah juga gue di Lim Kok Wing Malaysia tuh. Keren tuh kampusnya. Oh iya, kampusnya Acha Septriasa. Iya betul. Ini dikeluarin juga. Emang gak jago di pendidikan. Makanya bokap gue capek banget tuh. Kata dia. Sampai gue mau dites. Kemana nih Nat? Pak mau kemana nih? Kita ke rumah sakit tuh. Ngapain? Gue mau tes. Lu anak gue bukan? Udah di situ. Nggak. Serius? Serius? Tes DNA gitu. Iya. Gue hampir. Gue kayak gila lu Lah kan ya. mukanya mirip. Ya kelakuan lu kok begitu? Di antara semua keluarga gue gak ada nih yang kayak lu. Anak-anak gue, ini gue. Gak dong Pak, jangan gitu dong. Hampir dites gue. Mereka tuh memanjakan lu tuh kayak gimana? Nih, menurut gue kesalahannya sih bukan di keluarga gue. Tapi gue gak tahu diri sih bener. Kayak misalnya gue SMP nih. Mau gak naik. Nyokap gue tuh ketemu guru gue. Bantuin ya. Oke bu, kalau mau naik kelas pindah sekolah ya. Kalau mau lulus pindah sekolah ya. Jadi gue dibantu banget. Gitu. Bukan disuruh menghadapi kesalahan lu gitu. Karena kalau disuruh hadapin gue ngambek. Gak bisa. Gitu. Karena kan bokap gue itu mengharapkan banget anak laki-laki di terakhir.
sebagai ini ya penerus. Bener. Dan beda gue sama kakak gue tuh 9 tahun sama 10 tahun. Jadi mungkin bokap gue nyoba lagi gitu. Laki kayak keluar gue. Jadi dia kayak seneng tuh. Ternyata tau gitu gak bisa punya dia kata dia. Malah nyusahin si kampret. Gitu sih sebenarnya. Apa mau tes DNA? Gila ya anjing gue tuh. Di tes DNA kurang sih. Dia udah sampai gak yakin. Bukan anak gue nih kayak. Kan muka sama tuh. Iya juga Iya tapi kan maksudnya muka mirip tapi kelakuan nih. kok begini ya gitu. Pergaulan kali. Pergaulan nih? Nggak tahu pergaulan lu gimana dulu? Kayaknya malah gue deh yang suka ngajak-ngajak orang. Lu tuh bandel dari mana asalnya? Kenapa? Karena gue SMP itu kan di Cijantung. Hmm. Masuklah ke sekolah agak elit nih di Pondok Indah. Lu tuh anak kampung kaget gak? Iya. Nah gue tuh. Badung-badung nih ya kan. Kan biasa orang kalau masuk sekolah nih. Sekolah dong. Gue begitu masuk Don Bosco. Gue cari anak yang paling bandel. Gue temenin lo. Motivasi gue tuh itu. Biar kenal sama yang paling bandel. Iya biar gue ikut di geng lu. Jadi bukan gue tertarik pergaulan. Ditarik. Gue yang ke situ. Memang lu niat bandel. Niat gue itu kenapa ya? Ya makanya dalam rangka apa lu niat bandel? Iya menurut gue keren aja. Kayak keren deh bandel gitu loh. Padahal pas gue liat aneh banget gue ya. Gue tuh pindah sekolah 4 kali Kang. SMA lo bayangin deh. Gak naik. Ke Malaysia pun berharap katanya mau ngambil desain sama musik ya kan. Cebur juga. Yang jadi malah di Pabarus tuh angka kelas gue tuh. Gue pengen kayak gitu tadinya. Sebenarnya lu tuh pengen dilihat keren ya. Iya. Malah salah jalan milihnya dengan bandel. Betul. Kebanyakan nonton film Hollywood. Nah, gue mau Hollywood nih. Apa film apa yang paling mempengaruhi lu? Oh banyak dulu Transporting. Atau gue nonton misalnya Wiz Khalifa gitu yang taunya gue di Indonesia ini halu ya kan. Makanya lu mabok mulu nontonnya Transporting. Salah nonton nih bos. Padahal film itu juga nunjukin bahwa orang mabok tuh tidak ada gunanya kan. Buat gue ada dulu. Keren nih. Nah itu penyakit kan. Kalau orang nonton gitu kan. Gue suka banget sih. Iya, padahal kalau orang biasa nontonnya, jangan kayak gitu. Di Transporting aja berantakan semua itu pemainnya kan. Pengen tuh berantakan kayak gitu. Itu kenapa ya? Sisi lain ya. Apa tuh? Kalau menurut lu? Lu masuk gak punya teman yang kayak gue? Ada dong. Tapi yang gak separah lu sih. Enggak dong. Ada dong. Ya ada, cuma kan kayaknya gak tahu juga sih. Tapi kan yang penting sadar. Iya. Sadar, kalau itu gak benar. Intinya kan itu, prosesnya kelamaan aja. Dari 21 ke 29 berarti 9 tahun. Gitu aja. Apa yang hilang selama 9 tahun tuh? Apa? Otak hilang. Yang gue anggap temen bukan temen. Gila sih kalau kata gue pikir-pikir. Gila gue dulu, gila aneh. Material, materi banyak hilang gak? Tuh gone. Materi sangat gone. Waktu gue di Kilingmu pun 7 tahun gue tuh beli apa ya gue dulu. Padahal duit banyak ya? Banyak, tapi gone aja gitu loh. Duit setan dimakan setan dah tuh namanya. Tahu gak lu ya kan? Duit jin dimakan jin tuh. Gak jelas. 9 tahun tidak ada sisanya itu. Nol. Sama sekali. Nol. Gue ingat nol. Ya paling bisa beli mobil 1 lah. Ngapain aja tuh gue juga takut ya bayanginnya. Gelap. Gelap. Too dark. Lu khawatir anak lu jadi kayak lu gak? Khawatir sih sebenarnya. Cuman ya gini nih. Kan bokap gue baik ya. Mas gue lurus. Kerja ini normal. Ibu. Nah guanya kok gak lurus ya? Itu salah siapa? Pasrah ya? Ya gue tanya lu dulu deh. Ya mungkin ketika lu hadir bokap lu dan nyokap lu udah gak fokus ngurus. Jadi guanya belangsak ya? Mungkin. Mungkin ya. Betul. Iya. Ya mungkin cara ngedidik kakak lu dengan cara mendidik lu mungkin berbeda. Iya juga sih. Ya gak tahu kan lu yang menjalani. Gua anaknya bukan sih. Banyak gua. Gue gak tahu deh kalau tanya lu khawatir gak anak lu kayak gitu? Khawatir gak sih? Ya gak tahu lu khawatir gak? Khawatir. Intinya gue gak pengen lu ngalamin apa yang gue alamin sih. Karena gue takutnya lu lebih sial aja. Entah mati di jalan, entah masuk penjara, entah lu jadi gembel. Tapi kan ada juga anak yang gak bisa dibilangin kan. Yang remaja-remaja sok tai gitu kayak, wah rock and roll nih pak. Papa aja tatoan sampai muka. Gue takut. Gue jawab apa sih? Ayo bantuin yuk.
Iya nggak tahu. Lu Misalnya dia bilang SMP nih, dia kan pasti itu liat bapak gue tuh, begitu gitu kan. Dia jangan halu deh ikutin gue, ngurung gue aja jebur. Iya dong. ya paling lu bilang aja. Gimana sih Papa cara? udah pernah. Oke coba. Nggak enak. Ini gue anak lu ya. Wah, aku pengen ancur-ancuran nih mau tatoan gitu. Jangan. Kalau lu mati gimana? Ya mati-mati aja bah. Apa aja gitu dulu. Papa kan udah sempet tobat. Ah tobat nanti aja ya. Papa aja tobatnya pas nikah. Ada gak sih ntar ribut-ribut gitu? Iya pastilah namanya anak. Lu kalau anak lu kan, ada gak yang mulai kayak mau rebel nih? Anak gua pinter ngebalikin omongan aja udah. Gua udah tahu itu ngomong keturunan. Bapak gue aja begitu kok gitu. Ada tadi anak lu gitu. Iya namanya anak pasti mewarisi sifat lah. Ya, jadi wah ini anak gua pinter ngomong nih. Udah lah ya udah. Oke. Emang gua menghadapi lawan yang seimbang. Oh seimbang ya. Iya bener-bener anak gue gitu sih. Makan biar nyokap gue, biar istri gue aja ngurus. Oh suka ngobrolin ini sama bini. Bini gue bilang, ya kamu yang paling ngerti kalau di Badung. Orang kamu dulu gak jelas gitu. Iya gue prepare sih. Gue prepare apapun itu. Worst apa good. Kadang-kadang kan siapa tau anak gue culun geek yang malam sekolah pinter. Iya. Gue mending kayak gitu deh tenang gue. Paling anak lu dibully di sekolah. Iya kan gue datengin ya kan. Ya siap-siap aja nanti anak lu ketika dewasa nonton wawancara-wawancara bokap lu. Bapak. Itu gue takutin. Itu yang gue takutin. Enggak lah. Enggak udah yuk ganti ya. Paling bokap lu, kok bapak gua nih cemen banget sih. Gak bisa ganti bohlam. Iya kali ya. Kemayu. Takut sih gue. Enggak bisa gue omongin. Enggak lu tenang aja tong. Aman. Ngomong dong ke anak lu. Kalau anak lu nonton ketika dewasa. Lu kalau udah dewasa nonton ini jangan kayak gue. Oke? Kalau mau kayak gue ntar berdua aja. Kita bareng. Tapi udah menyiapkan gak lu? Maksudnya menyiapkan gak buat masa depan supaya apa yang bakal lu persiapkan supaya anak lu tidak jadi seperti lu dulu ketika muda? Ya gue ceritain semuanya, detailnya. Let's say lu pulang mata lu merah. Gue tahu dong. Kalau bokap gue kan nggak tahu. Bokap gue tuh tipikalnya marah. Pulang jam berapa lu? Makin digituin gue makin ini. Mungkin nanti gue ngobrol kali ya. Tong, gak bisa. Kena loh. Kan gue udah di situ. Ntar gue kenal ke teman-teman gue dulu hancur tuh. Gue panggil ke rumah. Bokap lu dulu malah marah-marahin lu. Jadi lu malah makin pengen liar. Karena bokap gue ortodoks banget tipenya. Jarang, karena kan dia ngurusin KH gue normal. Kuliah normal, dapet yang amsyong. Ya tapi sebelum ngobrol lagi lebih lanjut, saya mau kasih tahu bahwa ini merchandise ini nih. Nih gini nih. Itu keren banget ya. Kok gue gak dikasih sih? Gue Boleh pengen deh. minta sama ini tim nanti dikasih ini. Dikasih ya. Kolaborasi antara Authenticity dengan seniman-seniman visual kondang. Ada Stereo Flow, Komikaze, Darbots, dan itu kaos-kaosnya juga tuh ada tuh. Kaos-kaosnya bisa dicek di Authenticity Lab, ada di Tokopedia, Shopee atau Lazada, dan kalau nggak mau ribet silakan scan QR code yang ada di muka Onad. Di sana, biar editornya pusing. Nah, dia scan QR code yang di muka Onad sekarang. Nah, itu. Kena loh. Jangan lupa follow Instagram @authenticity_id karena bakal ada giveaway. Kita kembali setelah yang berikut. Kembali lagi di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Liong itu berarti sudah berapa tahun? Baru? Sekarang tahun berapa sih? 2021. Baru aja. Sorry dong. 2018. 3 tahun ya? 3 tahun. Iya. Bertiga doang kan? Bertiga. Bertiga tuh karena biar nggak ribet persoalan. Iya dong. Biar nggak ribet. Lu belajar apa dari Killing Me Inside yang supaya tidak terjadi di Liong? Pertama kali gue bikin Liong pun kan ada satu personal Killing Me Inside yang gue pakai lagi. Ya keyboardis itu. Nah, satu lagi si Okian. Kita bertiga ngobrol dulu di Citos. Ini gue udah pernah jebur nih. Udah pernah nggak jelas nih, maksudnya udah banyak konflik. Kalau band tuh aneh-aneh konfliknya. Ada yang jadi leader, yang ini ngiri. Ada yang badannya kurang, yang ini bete gitu. Ini kita form band dulu. Kita udah tua nih. Udah gak kayak dulu deh, maksudnya udah berumur. Pertama yang pengen kita lakukan adalah, lu masih suka gak aliran kayak gitu? Enggak. Oke. Kita samain dulu. Apa yang kita suka? Oke, gue sukanya misalnya, gue tuh dulu patokan gue tuh Lani sama Hon. Yaudah. Ini suka semua ya.
Jangan ada aku gak suka. Oke. Yang kedua range vokal. Gue udah gak bisa itu tinggi-tinggi teriak-teriak ya kan. Yang gue nyaman aja deh. Nyamannya semana? Segini. Oke. Yaudah ntar kalau misalnya kita dibayar segini rata ya. Jangan gara-gara lo yang bikin lagu lo ngerasa ini gue harus lebih. Jangan gara-gara yang paling terkenal gue dulu yang paling gede bayarannya. Karena yang dulu tuh begitu. Killing Me itu begitu. kenapa gak bagi rata? Wah per Killing Me itu dari tahun 2011 ke gue keluar 7 kali ganti personil. Sampai yang additional drummer gue sekarang masuk Burger Kill. Terus banyak deh ceritanya. Lama-lama tuh kayak additional tuh juga pengen. Ya kan gue udah 4 tahun. Nah yang satu gak mau. Enggak dong kayak kebanyakan drama konflik yang gak jelas. Terus misalnya gue dapat endorsean lebih gede dari siapapun. Karena kan gue vokalis ya. Iya. Yang satu bete. Kok gue gak di endorse juga? Lah itu salahnya dia dong. Nah itu yang gak bisa diobrolin. Karena tipikal bocahannya nih gak bisa ngobrol. Bete aja gitu bete. Padahal kan berarti gak tahu posisi dong. Additional mah di mana-mana memang bayarannya. Nah gue keluar cari lagi. Bete lagi. Gue keluar karena kan gue udah 3 tahun gitu. Nah makanya kita pakemin dulu nih. Apa sih sebenarnya permasalahan band? Kalau nanti misalnya oke, gue dapat endorsean paling banyak, lu ngiri nggak? Enggak. Misalnya si Oki nih paling ini, ngiri nggak kita? Enggak. Kalau dulu aneh banget. Yang vokalisnya di endorse misalnya sebulan segini, dia ngerasa loh kok dia doang sih? Ya mana gue tahu jing. Iya dong. Kan lu juga nggak kok jadi salah gue. Dia bete. Intinya itu kebetean yang tidak diomongin. Kenapa vokalisnya mulu? Ya. Gue gak tahu deh kenapa ya, gue juga bingung jawab ya kan. Iya yang paling gampang lah, yang paling terkenal. Oh terus satu lagi nih, misalnya si keyboardis gue yang dulu nih, yang masih di Killing Me, punya lagu bagus banget. Yang ini bete, kan bisa lagu dari gue, kok lu nyabet? Gak jelas banget nih band gue bilang. Kok dibilang nyabet? Ya karena yang suka bikin lagu yang main gitar di gue. Tiba-tiba yang keyboardis ini jauh lebih handal. Yang ini kayak loh. Gitu, aneh ya. Makanya waktu reuni kemarin kan cuma satu yang itu bocahannya tuh. Bocahannya sampai sekarang juga masih bete. Makanya begitu gue reunian Killing Me yang bertiga, wah ini teman-teman gue banget sih. Udah gak ada keribetan itu, sama-sama suka mabok ya kan. Terus pas main di panggung lepas aja. Mau berantakan mau apa, ini kita pengen tuh nostalgianya. Bodo amat. Kita udah umur 30-an disuruh bawain lagu zaman dulu, ya jelas gak rapi lah. Iya. Dari pita suara, dari teriak-teriak, udah tua. Jadi emang kita ngincer tuh nostalgianya, bukan rapi. Iya, bukan bagus mainnya ya. Yang itu, penting rasanya aja. Rasanya, brutalnya, happy-nya aja sih. Padahal mah pas baca komen itu jelek banget sih live-nya. Bodoh emang konsepnya gitu. Gue udah bilang gitu, pokoknya kalau ngundang reunian pasti jelek tapi seru. Tapi gak ngajak si Ono. Ono kagak mau bocah nih. Masih bete. Padahal kalau sekarang dibayarnya rata. Dibagi rata. Kalau reunian? Iya dong. Ya terus tidak ada alasan buat bete dong kalau rata. Karena dia masih di band yang itu. Jadi dia ngerasa kok jadi ada 2 kubu nih. Iya. Orang cuma mau reuni, namanya reunion. Iya, bukan asli gitu. Iya, dia bilang ini mah malah bakalan kayak kompetisi nih. Gue gak ikut deh. Lah, kata Indonesian Idol ya apa gimana sih? Itu kenapa ya? Dia kok gak Iya, mungkin ya nggak tahu sih, harus tanya dia, jangan tanya gua. Iya, bener. Tapi lu juga nggak memikirkan perasaan dia ketika ada reunian dan masih ada band aslinya. Kan dimulai di Synchronize Fest. Gara-gara Ucup kampret nih. Nah, lu kalau reuni gede banget nih. Ayo. Tapi lu telepon yang satu. Soalnya dari dulu bibitnya emang tebir bocahannya. Ditelepon sama Ucup. Ya udah Cup, kalau misalnya reunian main, yang Killing Me gue juga main dong. Ucup juga, ya nggak bisa dong. Kan kita mau menghadirkan nostalgianya. Iya, line up klasik kan. Iya, ini cuman one night, besok juga udah bubar. Dia nggak mau. Ya kalau mau, band gue juga main. Udah nggak ada budgetnya kata dia. Udah abis di reunian. Udah deh di situ nggak mau. Wah kayaknya tebir deh. Udah kita bertiga aja. Kita ngajakin, cuman dia nggak mau. Habis itu baru mau. Setelah panggungan banyak, dia juga nanya, masih bisa gak sih gue gabung? Kayaknya enggak deh. Gue takut ribet, soalnya gue inget lu dulu ribet di situ-situnya sih. Gue males banget. Terus akhirnya Killing Me tuh dihaki, pecah banget gitu orang. Daftarin. Ternyata yang haki temennya Ucup. Nelfon, Nat lu mau dihaki? Ya udah gantiin namanya. Emang kita juga gak pakai nama Killing Me, orang namanya bunuh dari dalam.
Tak kedalaman lo kebunuh. Ngobrol sama anak reunion, kita ganti nama aja lah. Jadinya sekarang namanya apa kalau reunion? Reunion. Killing Me reunion. Nggak ada, reunion aja. Reunion doang. Ya karena gue males lah kalau dihaki-haki gitu nggak jelas deh. Iya. Dia pun juga ganti nama anehnya. Gue juga bingung apa sih maksud. Dia namanya jadi Kilns. Kenapa ya? Tahu gitu lu pakai nama Killing Me. Tahu gitu gue pakai Killing Me Inside. Kenapa lu haki? Aneh banget. Makanya kita tidak mengerti. Yang dia daftarin di hak itu nama Killing Me Inside. Killing Me Inside. Jadi kalau kena Killing Me Inside tuh itu haknya dia. Tapi kan 2 tahun loh Apanya? daftar tuh. Sampai dia berhak tuh. Misalnya dia daftar kemarin nih. Baru 2 tahun kemudian itu haknya dipakai sama dia. Oh bukan langsung atau Enggak. sebulan 2 bulan? Enggak. Oh. Lu daftarin misalnya nih Killing Me Inside sekarang. Baru berlaku 2 tahun bahwa itu suratnya ditetapkan resmi Killing Me Inside punya Onadio Leonardo. Jadi dikasih dalam waktu 2 tahun itu biasanya dikasih rentang waktu supaya ini ada yang mengajukan keberatan enggak? Oh, gua kira itu sesuatu yang langsung. Enggak langsung. Kalau dia baru daftar kemarin itu dia belum punya hak. Oke, dia daftar Memang tuh. dia bakal dapat nanti 2 tahun kemudian. Itu jadi milik dia. Iya. Oke. Tapi pertimbangan gue ganti nama reunion juga karena gue tidak ingin memainkan aliran itu lagi sih. Iya. Ternyata kan pertama delay Synchronize Fest aja nih. Terus 2 minggu lagi kok makin banyak tawarannya. Laku nih bos gitu kan ya. Cuman kayaknya bosen nih bawain lagu yang udah 10 tahun yang lalu. Ganti nama aja yuk sekalian branding baru lebih yang masa kini aja sih gue mikirnya. Gue pin kayak 1975 gitu loh yang ada elektroniknya gitu. Jadi kalau namanya Killing Me Inside kayak kurang cocok ya. Takut kebunuh. Itu Makanya reunion. Makanya reunion aja. Orang pun udah tahu ketika formasi ini reunion ya itu maksudnya. Itu maksudnya. Ini bentar lagi single gue keluarnya promo dikit deh. Reunion. Iya sama di Pabarus. Wah, Bayang gak lah. berarti ada Lyong, ada reunion. Ada. Iya. Ada dua Ben. Musiknya gimana? Apa yang membedakan dengan Lyong? Reunion. Reunion itu tetep rock sih. Makanya kita lagi mau ramu sampai minta bantuan nih kan kita juga anak goblok ya. Kalau bikin lagu tuh kita nggak bisa. Kebetulan yang jago yang sih itu tuh. Gua Raka sama Sansan tuh kurang jago. Gua kira Raka di Viara kan juga banyak ini. Goblok semua lagi. Akhirnya manajer gue telepon Dipa. Terus kita meeting zoom. Udah sini gue garap deh satu lagu ya. Remix? Enggak, lagu baru tapi Lagu baru. Tapi apa yang si Reunion suka Dipa yang garap deh gitu. Kayak Foster the People. Terus gue Dip kita tuh cocok gak sih Dip kalau begini? Lu cocok Nat. Sansan cocok gitu. Karena Sansan tuh juga agak masih malu-malu untuk memainkan musik yang joget. masih dia merasa gue ini Killing Me harus kayak gitu. Masih ada beban-beban masa lalu. Masih banget. Tapi kan lu gak kuat. Lu liat live gue udah caur gitu. Dan dia tuh gak pernah mau nonton. Gue jelek banget deh. Gue gak mau nonton gitu. Makanya San lu yang nyaman dulu deh. Kalau teriak-teriak lu udah gak nyaman. Udah gak bisa. Karena emang jelek. Teriaknya tuh udah tau gak sih. Udah dipaksain banget tuh. Ya udah apa yang nyaman kita jalanin. Kebetulan dia tuh sukanya tuh kayak Incubus. Ya udah yuk, lu bilang Dipa aja yuk kita garap bareng, Dipa yang garap. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Karena merasa permintaannya ada si reunion ini. Ada, malah lebih banyak sebenarnya. Dan kalian manggung lebih enak. Karena emang udah temen dulu kali ya. Emang temen dari 10 tahun, dari bukan siapa-siapa terus tiba-tiba Vieranya gede, Iwinya gede. Saat gini ketemu lagi jadi kayak teman sih lo. Terus gimana menjaga supaya Lyong jalan, reunion jalan? Gimana lu membagi konsentrasinya? Wah itu pernah ada di masa-masa yang caur nih. Jadi siangnya main di acara provider aja gue sebutnya. Siang provider, jam 6 main sama Lyong di pensi. Jam 11 gue berangkat ke Medan nge-DJ. Ya gak sih, 3 tuh. Gue jalanin semua. Terus gue deal lagi nih, yaudah mana yang DP duluan itu yang gue ambil. Misalnya si Lyong dulu ya sorry banget. Korea dulu ya sorry banget. Kalau DJ kan lebih aman. Karena dia selalu main di jam 2 pagi. Jadi kita bisa ngambil flight terakhir jam 10 gitu. Masih kekejar. Itu ketika jalan. Kalau musik Lyong ini arahnya mau kemana? Gue tuh lagi yang belakangan ya. Sama Rizky tuh gue pengen. Sebenarnya yang lu bilang yang kayak keluarga tuh semesta bersahabat tuh gue lagi anak-anak tuh dengerin city pop. Gue lagi suka musik Jepang city pop gitu. Terus sama Rizky tuh pure city pop. Gue lagi pengen mengarah ke situ sih karena kayak pemainnya masih dikit deh. Nggak ribet. Dan kayaknya lebih cocok usianya ya. Usianya lebih pas aja sih, lebih santai. Nggak ngotot ya. Nggak ngotot karena udah tua, nggak kuat. Kalau begitu bermusik di Lyong itu untuk apa sekarang lo?
untuk uang. Tetap ya. Enggak. Pertama yang penting nyaman dulu sih. Karena emang tiga-tiganya menurut gue ini orangnya suka banget musik. Terus gak ribet. Udah. Terus hampir semua lagu yang bikin tuh si keyboardis gue. Dan tinggal terima pesanan aja. Oh Nat, Okin lagi suka apa? Ini gue garap ya. Gitu. Oh gak ribet bikin ininya ya, apa proses-prosesnya. Kan kalau anak band biasanya ribet ya. Oh gak mau gini. Ini gak. Ini kita bikin gak ribet. Berarti kalau di Liong, si Ruda itu yang paling banyak kerja. Iya sih harus diakui. He's the man behind everything di music ya. Iya. Dia semua sih yang ngerjain. Kita tinggal kritik aja. Ah gua kurang suka nih ganti deh. Oke. Lirik siapa yang bikin? Berdua gue sama Rudai. Coba Rudai ya 80 gue 20 lah. Kadang yang gak pas nih gue ganti. Jadi dia sih sebenarnya. Berarti kerjaan lu dan basis tuh sebenarnya santai banget di Liong. Santai banget. Karena udah kita bagi nih. Lo yang musik. Gue yang entertain ya. Okin yang banyak masa uhti kalau dia kan. Banyak segmennya. Jadi semuanya tuh dapet gitu. Yang bandel-bandelnya ke lu. Bandel ke gua. Yang uhti ke Okin. Udah bikin musik. Oke kompak. Iya berangkat. Dari awal udah deal. Oke kita bagi rata honornya. Iya benar banget. Harusnya sih Ruda yang paling banyak ya. Cuman kalau gak gue ada Okin juga dia gak bisa apa-apa. Gue juga mau Okin gak bisa apa-apa tanpa dia. Jadi kayaknya menurut gue imbang aja sih. Pada sadar posisi ya. Sadar posisi. Oh Onat suaranya suka jelek nih. Beliin autotune yang paling mahal. Sumpah. Iya. Si Ruda itu bilang, Nat kok live lu jelek kayak gitu. Gimana deh? Tenang, banyak teknologi. Dia beliin autotune. Dari uang panggungan lu kepotong ya. Beli autotune. Aman bos. Makanya abis ini live gue ya jelek pasti. Udah saling pengertian. Berarti kalau kita lihat Liong manggung tuh udah autotune ya? Full. Kata dia tenang aja, Post Malone, Justin Bieber juga pakai autotune. Iya, aman dong, teknologi dong. Kita mau akustik lagi sekarang ya. Makanya ada autotune enggak? Lu kan tapi kan kritikus ya. Menurut lu penyanyi pakai autotune tuh sah enggak? Ya demi kepentingan live ya. Iya, kalau dia sadar diri sih nggak apa-apa autotune. Atau memang kalau konsepnya dari awal begitu ya silakan. Nggak apa-apa kan? Iya, ya kan semua orang punya ekspresi sendiri-sendiri. Oke. Ya asal dia sadar diri aja. Maksudnya ngomong gue pakai autotune. Jangan dia nggak jujur. Enggak kok gue nggak pakai apa-apa. Suara gue asli. Berarti gue jujur dong. Iya, kan kalau lu udah jujur juga orang. Iya sih orangnya tahu diri. Mau gimana coba daripada najis lu suara lu pakai autotune. Iya. Oh ya udah. Iya. Enggak kok ini suara gue asli enggak. Mendingan lu ngaku aja mau pakai autotune. Iya, mendingan ngaku. Kan kalau kayak gini enaknya deh. Suara gue di situ autotune semua tuh. Oh ya udah. Ya udah Onat ini kita juga ngerti kok jelek. Daripada tidak mengakui. Iya betul juga. Sama kayak orang kalau operasi plastik. Hidung lu ganti ya? Oplas ya? Enggak. Enggak. Mendingan iya kenapa gitu? Iya, orang juga iya ya udah. Iya udah, kuring sih gitu. Kan tidak mengganggu orang. Bener. Ya kan Anda kritikus musik nih kan. Ya asal jujur aja. Asal jujur. Iya. Kan ya banyak lah autotune sekarang, penyanyi juga. Banyak kan, buat kepentingan live aja biar enak didengar. Ya kan? Apalagi kan kalau virtual kan jelas banget tuh, nggak ada penonton, nggak ada bantuan nih. Iya menurut gua harus rapi. Ya kepentingan rekaman juga banyak yang pakai autotune. Oh kalau saya sih selalu. Terus ini gimana nanti akustik? Gak paling jelek lah. Orang udah tahu Onat biasa gitu. Standar lah dia mah. Iya gak sih? Jadi buat nanti yang mau komen, ya Onat juga udah tahu diri, udah sadar. Udah sering ngomongin autotune saya itu udah jelek. Kayak serak-serak udah tua gitu loh kayak. Itu gak sih suara udah gak kuat. Tapi pernah lu manggung terus merasa, aduh kok gua gak berguna banget sebagai musisi? Enggak dong, justru gue paling pol nih. Suara gue jelek kok rame yang nonton. Itu yang selalu gue. Iya aneh banget ya. Iya tapi beneran. Gue kan gak bisa nyanyi, kok laku sih? Gitu. Kok jalan nih gitu. Kan gue bilang beruntung. Anda beruntung Onat. Ya hidup lu selalu beruntung ya. Kalau kata gue iya sih. Maksud berapa banyak suara vokalis yang bagus. Ya tapi masih di situ aja gitu loh. Sedangkan suara gue jelek kok gue bisa menjalankannya. Itu ya beruntung dong. Masalah skill gak ada skillnya. Selain beruntung kalau gitu apa bahan terbaik dari buat formula kesuksesan lu itu? Mencoba beradaptasi dengan keadaan kali ya. Gue tipikalnya. Let's say misalnya musik lagi gak jalan kemarin karena pandemi. Dapat film, ya polin aja filmnya. Oh
ada platform yang lagi ngetren di YouTube. Ya udah cuma main YouTube aja. Dengan lu ya, nggak usah ngikutin yang begini-begini. Itu sih kuncinya kalau menurut gua. Adaptasi ya. Adaptasi aja sih. Oh, tiba-tiba lagi laku di acara-acara TV nih yang sketsa-sketsa gitu. Ikutin aja deh, bisa nggak bisa. Dari dulu hidup lu selalu soal adaptasi ya? Kalau kata gue, iya. Gue coba ikutin deh. Gue pernah di Tonight Show kan, 18 episode. Oh gini jokesnya, coba gitu loh. Awalnya mah gue bingung juga ketemu kampret-kampret itu kan. Bercandaan gimana nih. Tapi apalagi mereka menurut gue lucu banget. Akhirnya gue kadang tuh gue pelajarin. Oh gitu ya, gitu loh. Sampai gue main film, oh gini ya, oh gitu ya. Ya udah akhirnya ya ikutin aja sih. Jadi lu tuh tipe yang kalau diceburin ke lingkungan baru, lu bisa dengan mudah membaur. Berusaha membaur. Gitu sih. Di pergaulan juga berarti lu begitu? Bisa mudah masuk ke circle baru gitu? Mudah sih kalau gue. Tapi gue gak tahu ya, mereka kayak gak suka sama gue deh. Harus tanya mereka. Harus tanya mereka gak suka sama gue deh gitu sih. Tapi kan sekarang lu banyak banget kegiatan. Keluarga merasa ditinggalkan gak? Yang bawa duit. Nah iya dong. Itu gak ada duitnya lah. Mau ngapain lagi kalau enggak. Tapi istri pernah komentar gitu. Kamu kok kerja mulu sih? Enggak, karena dia suka nyamperin gue juga. Oh, jadi gak kerasa ditinggalin? Iya, karena aku dibawa. Gue juga gak bisa. Gue tuh juga tipikal yang harus ada bini gue kemana-mana. Masa? Harus. Kenapa ya? Pernah ke gap kali lu gak? Enggak. Itu satu ya. Cuman gue emang tipikal dari dulu gue pacaran sama siapapun, gue harus bawa bini gue manggung keluar kota. Itu harus gue bawa sih. Berarti si Lyong itu udah 5 single? 5. Apa aja? Ego, Asa dan Ruang, Asa dan Ruang, Fiksi yang Indah sama Danila, Fiksi yang Indah sama Danila, Delusi sama Rizky Febian. Yang terakhir ini ada baru keluar 3 hari lalu, Persimpangan Lara. Itu tentang apa persimpangan? Itu tentang persimpangan Lara, tentang apa ya, orang yang ditinggalkan sama orang yang dicintai. Pengalaman si Ruda. Oke. Baru saya omongin nih. Takutnya kesel pas denger. Sorry Akin. Yang nulis lirik Ruda. Iya. Berdasarkan cerita Okin. Secara tidak langsung. Oh jadi dia curhat. Karena Okin waktu itu sempat nggak latihan. Atau mungkin terpukul ya. Namanya juga orang divorce siapa sih kali. Gimana perasaan lu? Seneng. Gila kali. Jadi yaudah ayo Kin kita bikin lagu aja. Ayo deh. Dan apa kata dia? Lagu apa cerita dia dibikin lagu? Ya belum pernah gue tanya sih, gue takut dia nangis. Atau kalian gak bilang ini lagu tentang dia? Gak bilang sih sebenarnya, cuman begitu baca liriknya kayaknya gue deh. Maksudnya gue gitu sih kurang lebih. Nyadar lah. Gak diomongin? Enggak. Gini nih gue jadiin lagu ya gitu. Enggak. Gue bilang, ayo kita bikin lagu nih kan. Dia aja nih, lagi oke nih kan. Kata dia, tapi gak usah bilang dia. Bete gak dia? Enggak, udah rekaman aja. Terus sekarang dia nonton. Dia tentang gue nih. Kayak iya deh. Dia nonton ya. Apa kita gak usah nonton ya? Tadi nangis deh. Kalau ego itu tentang apa? Ego itu tentang kita semua sih. Gua Rudai sama si Okin kayak kita pernah punya band, punya ego masing-masing. Ya udah, itu gue ceritain aja deh di situ tentang ego kita dulu waktu muda bermain band. Nah sekarang kita udah berubah nih. Gue gak ngerti lagi apa yang ngomongin. Gue ngerti lagi ngomong apa sih barusan kan. Atau ini tentang lu sudah bisa meredam ego. Kayak hampir. Iya kan gue punya lagu ya. Lu iya punya lagu kok gue yang nerangin. Iya ya. Ya kurang lebih sih kayak gitu sih. Tentang bahwa ego itu, betapa ego itu merusak kalian dulu. Betul, harus kita redam. Dan sekarang akhirnya di Lyong ini ego kalian sudah makin ego. Iya tapi kalau di Lyong ini menurut gue jauh lebih dewasa sih. Maksud orang-orangnya, cara komunikasinya, cara mereka tidak suka satu sama lain tuh lebih dewasa aja. Gimana? Kayak misalnya gue ya, sorry kalau gue tadi kemabukan suara gue jelek, gak apa-apa. Besok kayak autotune gue tambahin ya. Lebih santai aja sih. Oh enggak yang lu mana sih? Iya. Atau kayak misalnya Shokin nih, dia kan juga banyak bisnis. Besok gue gak bisa manggung nih, padahal ada tawaran harganya lumayan. Gak apa-apa. Ganti additional gitu. Gak manggung malah. Oh kalau salah satu dari kalian enggak? Enggak, kita udah berkomitmen kayak gitu sih. Satu gak ada, gak usah. Pokoknya harus bertiga. Harus bertiga deh. Apapun yang lu gak suka nih, misalnya orang tuh sahabat sih dihubungin.
Omongin aja di grup. Jangan ada pendem-pendem ntar lu bete sama gue. Atau mungkin selain umur juga karena kalian secara finansial udah pada mapan sekarang. Itu ngaruh ya? Iya kan, jadi nggak yang sirik-sirikan duit. Gue juga udah mampu. Mungkin nih. Jadi lebih stabil emosinya karena udah finansialnya udah mapan. Finansial udah cukup kali ya? Iya, yang lain cukup nggak finansialnya? Cukup sih. Iya, dan mereka tidak iri lu lebih kaya kan? Karena enggak lah. Iya, karena mereka juga udah uangnya cukup. Cukup kali ya. Iya kali ya. Kalau Itu kan. kalau dulu kan mungkin ada yang masih kere terus kok ini kaya sendiri. Itu kan iya kali ya. Iya gak sih? Ya iya dong, duit kan bisa jadi masalah Di band. di segala hal. Oke. Ya apalagi di band. Lu capek terus gua cegah sama capeknya kok duit gua dibayarnya lebih sedikit. Maybe. Nah kan sekarang pasti coba bener nggak yang dua lagi itu keuangannya cukup stabil nggak? Sangat cukup sih. Ya udah berarti. Berarti problemnya itu ya. Salah satunya lah. Oke. Iya juga ya. Iya. Coba aja ada satu yang kere. Pasti kan begitu satu nggak manggung, kok lu nggak manggung sih? Gua kan butuh duitnya. Oh iya juga. Gue banyak banget lah dulu meng-cancel itu. Aduh si reunian udah duluan nih. Gak apa-apa Nat. Kok jawabannya bisa enak ya? Iya karena mereka juga duitnya udah cukup. Oh. Coba ada satu aja yang bokek banget. Pasti bete. Oh itu natural ya? Ya iya. Oh iya juga kali ya. Iya bener. Iya, bener. Iya kali ya. Coba. Kalau sekarang santai deh si Oke misal gue ada acara di luar kota nih. Gak apa-apa Kin. Emang belum aja kali ini kita bisa manggung. Gak pernah ada yang kayak tai bang sih tuh orang gak tahu kali gitu. Iya. Kesel di gue. Enggak ada. Mereka kerjanya apa? Oh banyak kalau si Okin tuh. Kalau yang si keyboardis gue tuh dia punya usaha beras organik. Wah. Kalau yang Okin banyak sih dia sate taichan, ada ngikan, ada banyak sih kampret itu. Ya kan menjelaskan. Oh I see now. Mapan kan? Berarti kalau satu orang nggak bisa santai aja nggak usah kita ributin nih. Iya. Toh duitnya masih banyak. Kok dulu ribut ya? Kalian duitnya sedikit kan? Iya nggak? Coba dibandingin dulu. Dulu duitnya maksudnya penghasilan mereka dulu apa? Masih anak-anak muda ya 23, 22 jadi emosi. Kok lu nggak bisa sih gitu loh? Ya iya karena kalau nggak manggung nggak punya duit. Apalagi kalau dulu kan ada acara TV tuh yang pagi-pagi. Kan bayarnya suka lama tuh 3 bulan. Bete. Akhirnya yang satu sosok belum bangun. Sosok ini. Oh gue tahu nih. Oh iya juga ya. Iya dong. Motif lu duit ya. Kan kalau TV lu tahu dong bayarnya bisa 3 bulan. Iya. Yang satu suka ngindar nih. Suka gak dateng. Sorry gue kesiangan. Minggu depan kesiangan mulu bang. Oh karena gak ada duitnya ya. Ya iya dong. Sekarang lu juga kan Lyong bukan jadi sandaran utama. Ya. Karena kan aktor udah, yang lain udah. Jadi kalaupun gak manggung, ya udahlah paling gak mau dapat berapa juta bulan ini. Iya mungkin ya. Tapi itu gak bisa jadi pemecah belah ya. Kebanyakan gak bisa dia lu. Ya bisa dong, jadi pemecah belah. Jadi gue harus apa Kang? Ya harus sekalian tetap uangnya banyak supaya Lyongnya tetap juara Stabil ya. Iya. Ya atau semua fokus di Lyong. Jangan banyak proyek sana sini ya. Iya ya antara dua itu pilihannya. Betul. Kalau mau santai kayak gini terus ya harus yang lain juga stabil di keuangannya. Pasti bakal santai terus. Anda nih kayak finansial solusi deh. Iya. Anda gak mau mencoba itu? Enggak. Jangan. Bukan Anda kayaknya. Ya sudahlah teman sekelas. Kelamaan nanti malah jadi menasehati nih. Padahal kan ngobrol tanya jawab belum. Iya. Nggak, tapi emang Anda tuh advice Anda tuh wow gitu loh. Luar biasa ya. Luar biasa sih. Ya saya jam terbang ya? Dari tua biasa. Gara-gara podcast Anda sebelumnya saya sampai nonton film Anda. Oh iya. Saya perhatikan ini apa ya? Oh bagus lagi emang. Film ya? Iya. Yang lainnya saya gak tahu. Dari tadi saya memberikan Anda saran, sekarang saya memberikan Anda kaos. Oke, apa itu? Kaos podcast naik kelas. Semua yang datang ke sini selain disuruh menggambar juga disuruh dikasih oleh-oleh kaos. Ini buat Anda, Onat. Oke, buat gue ya. Iya, dan ini tolong ditandatanganin buat teman sekelas yang mau mendapatkan merchandise resmi podcast naik kelas. Silakan follow Instagram @authenticity_id karena nanti ada
kaos bertanda tangan Ona. Ini semuanya harus bertanda tangan ya? Iya dong. Coba di ini nih. Oh di gini nih. Oke. Dan yang mau mendapatkan kaos-kaos kolaborasi Stereoflow, Darbots dan Keren banget ya. Komikazer silakan silakan lihat Authenticity Lab di Tokopedia, Shopee dan Lazada atau scan barcode yang ada di sini. Nice. Tapi ini keren deh. Keren kan? Jangan dengerin omongan orang. Cukup dengerin omongan pasangan dan orang yang kasih duit. Iya. Soleh. Berarti nggak usah didengerin juga itu. Nggak usah. Iya juga. Ini emang quotes Anda. Iya. Karena yang penting itu omongan pasangan sama omongan yang ngasih duit. Itu yang Anda dengar. Iya. Yang Makanya lain? omongan podcast ini gue dengerin karena ngasih duit. Ini omongan klien gue dengerin. Siap. Selalu ya. Oh iya dong. Kalau yang ngasih duit, dengerin dong. tapi Kan kasih rezeki. Di luar itu nggak usah. Komen-komen netizen nggak gue dengerin. sama sekali. Enggak. Ntar gue mau tanya terakhir. Ada gak sih orang yang sebel sama lu? Oh ya ada aja lah. Sumpah lu? Ya ada aja lah. Yang suka diam-diam lu Kang Soleh. Apaan sih gak jelas nih. Gue nggak pernah buka DM sih. Sumpah. Sekarang dulu suka emosi. Jadi makanya belajar dari itu mendingan gak usah baca DM. Oh, oke. Bikin emosi kadang-kadang orang pada sok tahu kan. Jadi Tapi ada ya? ya ada aja lah. Ya lu kan udah kayak master nih. The king of interview. Lu tuh Larry King lah nanti kalau udah. Ya kan? Ya nggak tahu juga sih. Iya kan. Kayak lu kata gue iya. Dia lu the next Larry King. Solehun. Pas tahu. Ya semoga yang nonton tahu Larry King jadi pujiannya tepat. Oh iya takutnya gak tahu. Kalau yang nonton nggak ngerti siapa Ya, Larry King? Larry King siapa ya? Iya. Ya ada aja lah, orang pasti ada aja yang nggak suka. Enggak lah. Lu the next Larry King sih Tidak kalau gue. mungkin orang tidak ada yang suka. Larry Kalau King menurut lu ada yang gak suka gak? Ya pasti ada aja. Oh, iya benar juga. Iya benar. Pasti ada aja gak suka ya. Ya, sudah ini kan kita mau close. Oh, oke. Tapi the next Larry King ya? Ya amin aja lah. Nice. Karena bagus kan. Bagus, Doanya. Pak. Iya, wawancaranya bagus. Itu buku-buku dia gue baca. Ya kan? Lu lagi tuh the next Larry King. Solehun. Ya semoga yang nonton tahu Larry King. Silakan googling Coba dulu. Google Jadi aja. pas gitu. Kalau dipuji-puji the next Larry King terus siapa Larry King? Habis ini pasti nyari. Ya silakan googling ya. Tapi teman sekelas ini sebelum kita tutup acara ini saya mau memberi ringkasan kenapa Onadio Leonardo sudah naik kelas. Dia membuktikan dari vokalis band yang dulu idola anak muda dan ya begitulah. Kalau dibandingin kan, saya bilang dulu musiknya Warteg sekarang udah resto. Aduh, Di Liong ini. thank you. Ini beneran apa cuman Beneran lagi? dong. Beneran. Thank you. Kan dulu waktu kita ketemu di itu dengerin dong musik gua Liong, gua dengerin. Oh iya bener nih ini mah. Oke. Cukup lah. Mewah. Mewah ya? Ya itu kelas resto. Kalau dibandingin dulu makanan lu itu kelas warteg, bukan berarti jelek ya. Ya gitu. Iya. Sekarang sudah kelas resto. Thank you. Makanya lu naik kelas. Dan bukan cuma dari sisi musik, Onat juga bisa membuktikan bahwa dia sudah naik kelas menjadi aktor. Aktor dapat peran utama itu susah loh, apalagi di PH sebesar Falcon ya. Iya. Mereka kan sudah punya pengalaman membuat film banyak dan apalagi dapat beban yang begitu berat. Itu membuktikan bahwa Onat sudah naik kelas. Nice. Dan sekarang Onat mau menyanyikan lagu Ego. Ah, ini turun kelas nih takutnya. Kan gak ada autotune-nya. Iya, tapi justru orang yang jujur itu kan buat kita naik kelas. Dia mau mengakui bahwa gue nggak bagus-bagus amat. Iya benar juga ya. Makasih. Ayo dong sini Mas gitaris. Ini gitarisnya kami undang khusus dari Kalimantan. Gitarisnya Water Slide. Dia. Iya, cuma karena namanya Water Slide jadi karirnya ke bawah gitu. Karena menurun kan, Water Slide itu ke bawah loh. Iya loh, dari atas ke bawah. Benar juga ya. Kan nama adalah doa. Iya. Shoot, nyebur. Oh, iya. Udah basah. Udah bahas. Keluar udah nggak nyaman. Terima kasih loh Ayub udah di make up pakai ini kaosnya tuh, kaos Authenticity dan Komikaze. Keren loh. Gitaris Water Slide ya. Bandnya bubar ya karena gitu secara filosofis. Perosotan Water Slide itu tidak ada yang ke atas. Kecebur. Iya, Nyemplung. Basah dan udah nggak nyaman begitu ke bawah jur. Harus mandi water. Ngasih nama band Water Slide sih. Apa? Nggak tahu, lu pikirin aja bukan band gua. Dan sekali lagi terima kasih teman sekelas sudah menyaksikan podcast Naik Kelas.
Jangan lupa saksikan terus podcast naik kelas di kanal YouTube ini dengan bintang tamu yang menarik lainnya. Dan terima kasih Onadio Leonardo. Gue senang banget tadi pas mau diundang sini. Yes gitu. Banyak pelajaran soalnya gue petik dari lu. Selain petik mangga ya. Petik mangga minuman dong. Iya, jangan dong. Sudah siap? Ayub? Sudah. Nunggu apa? Sebentar lagi. Oh, apa itu? Itu kita lagi lihat kuncinya dari mana. Iya. Ini kan dadakan nih dia. Ya wajar lah, bandnya kan juga bubar. Memang perlu persiapan. Tapi emang benar anak band dulu. Ada band, ada nama dia pernah manggung di Authenticity Authentic apa namanya? Acara kita? Authentic Space ya. Oh, oke. Bagus. Lu bagus. Gua nggak lihat. Kenapa? Kan dia belum terkenal. Band-band opening gitu lah. Oke. Naik kelas sekarang. Jadi pengiringnya Onan. Iya bagus. Bagus. Kita lihat bagus. Nama band Water Slide. Perosotan air. Iya. Mari kita sambut Ayub Water Slide. Siap dong. Sudah siap ya? Cek. Oke, sekali lagi teman sekelas, terima kasih sudah menyaksikan podcast Naik Kelas. Saya Soleh Solihun. Saya Onadio Leonardo. Sampai jumpa di podcast Naik Kelas berikutnya, dan inilah dia Onadio Leonardo dan Ayub Water Slide dengan lagunya Ego. Takkan pernah ku lupa kala hujan menderu asa kita. Salahku salahmu, kita berbeda. Garis hidup menertawakan kita. Detik waktu berhenti saat kau pergi.